selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam bagi kalian yang baru saja membuka YouTube channel video pembelajaran ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat seni, di mana ini masih dalam rangkaian memahami konsep seni. Sifat seni, perlu saya jelaskan bahwa sifat dasar dari seni secara tidak langsung akan menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter seperti seni bagaimana mestinya. Ini jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaan. Seni pada dasarnya sangat universal, namun juga individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. Berikut adalah penjelasan dari kelima sifat dasar seni itu, yaitu pertama universal, kedua individual, ketiga ekspresif, yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah abadi. Universal, seni berkembang di seluruh belahan dunia dan dapat dimengerti atau dipahami oleh banyak orang. Seni juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah hingga zaman modern sekarang ini. Artinya, seni itu bersifat umum, dimanapun, kapanpun, siapapun, seni tetap bisa dinikmati. Itu universal. Kemudian seni itu sifatnya individual. Meskipun universal, setiap karya seni memiliki ciri khas individual seniman yang membuatnya atau kelompok yang menciptakan karya itu. Seni yang diciptakan itu memiliki ciri personal dan subjektif. Karena karya seni yang satu akan berbeda dengan karya seni yang lain. Kemudian yang ketiga, ekspresif. Seni akan menyampaikan ungkapan pikiran dan perasaan seniman dan penikmatnya sendiri. Kedua belah pihak akan memiliki ekspresi unik sendiri dalam berinteraksi dengan seni. Jadi, ungkapan pikiran dan perasaan seniman, juga ungkapan dan pikiran perasaan penikmatnya. Kreatif. Kreatif itu apa? Bahwa seni adalah penciptaan hal-hal baru. Bisa rekonstruksi atau saduran orisinal alami dari penciptanya. Yang kelima, abadi. Seni akan terus hidup baik seutuh maupun melalui peninggalan-peninggalan artefak yang berhasil dijaga keutuhannya. Jadi seni itu abadi. Seni akan terus hidup baik seutuh mungkin melalui peninggalan artefak yang berhasil dijaga keutuhannya maupun melalui cercahan kecil oleh seniman generasi penerusnya. Seni itu tidak bisa musnah, akan selalu diapresiasi sepanjang masa. Unsur seni. Unsur seni adalah tata hubungan komponen-komponen atau bagian-bagian seni yang membangun suatu kesatuan yang utuh dalam sebuah karya seni. Unsur-unsur seni itu terdiri atas 1. Struktur, 2. Tema, 3. Media atau medium, yang keempat adalah gaya, yang kelima adalah aliran atau genre.
Struktur adalah unsur pembentukan internal karya seni. Misalnya ada garis, bentuk, warna, tekstur. Itu adalah struktur dalam seni rupa. Kalau seni musik strukturnya apa? Ada melodi, irama, ritme, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tema. Tema itu apa? Tema adalah ide pokok secara keseluruhan mengenai apa yang ingin dipersoalkan atau yang dibawakan dalam karya seni. Jadi ide pokok, gagasan yang ingin disampaikan. Misalnya tema sosial, moral, tema cinta kasih, tema perjuangan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah medium atau media. Media merupakan wahana atau material dan alat apa yang digunakan untuk menciptakan sebuah karya seni. Kalau lukisan, kanvas, medianya. Kalau musik, instrumen-instrumennya apa? Perkusi atau instrumen yang lain. Kalau teater, mediumnya tubuh dan lain sebagainya. Kemudian gaya. Gaya merupakan khas dari seniman itu ketika dia berkarya. Gaya merupakan gaya khas seperti apa yang seniman ingin tonjolkan. Gaya berhubungan dengan kebiasaan, latar belakang, dan idealisme dari seniman itu sendiri. Beberapa seniman lebih cenderung suka sesuatu yang tampak liar, alami, intuitif, atau justru ada yang ingin sangat terkonsep dan terstruktur, lebih akademik, begitu. Itu gaya. Masing-masing pribadi memiliki gaya yang berbeda. Yang berikutnya adalah aliran atau genre. Genre adalah suatu mazhab, gaya kelompok atau kepercayaan bersama yang ingin digunakan. Bisa jadi realisme, naturalisme, dadaisme, itu untuk seni rupa. Atau pop, jazz, keroncong, dangdut, itu untuk seni musik. Seniman juga biasanya menggabungkan beberapa aliran dalam karyanya. Jadi bebas, tidak hanya satu. Berikutnya adalah berkarya seni. Berbagai konsep dasar seni di atas yang sudah saya sampaikan tadi akhirnya digunakan untuk perancangan dan merealisasikan sebuah karya seni. Misalnya seniman menentukan pengertian atau definisi seni apa yang digunakan. Bagaimana ia mencikapi sifat dasar itu. Bagaimana struktur seni dibuat dan seterusnya. Konsep dasar berkarya seni itu melibatkan setidaknya 5 tahapan. Yang pertama adalah mengamati, pengamatan atau penelitian. Yang kedua adalah menanyakan, menentukan tema. Yang ketiga mencoba atau membuat sketsa. Yang keempat menalar atau analisis sketsa. Yang kelima adalah menyajikan, mengeksekusi konsep. Bagaimana tahap pertama? Mengamati atau pengamatan atau penelitian. Seorang seniman akan melaksanakan pengamatan terhadap realitas internal kehidupan spiritualnya. Hal ini berkenaan dengan cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian, pengalaman-pengalaman lain
yang sudah ia dapatkan atau yang sedang ia alami. Sang seniman juga akan melaksanakan penelitian terhadap realitas eksternal yang ada. Misalnya aliran seni dan susunan struktur seperti apa yang cocok, yang akan digunakan untuk karya seni yang ia buat. Jadi kita akan mengamati hati nurani kita, kemudian mengamati dunia luar. Kemudian yang kedua, menanyakan atau menentukan tema. Seniman akan menanyakan kepada dirinya sendiri mengenai pengalaman mana yang berkesan dan mendesak untuk diekspresikan melalui karya seni. Dia akan bertanya-tanya, pengalaman apa? Nah, tahap ini dikenal dengan penentuan tema. Jadi dia bertanya pada diri sendiri pengalaman mana saja, karena banyak pengalaman, kemudian dia akan menentukan satu pengalaman yang kita sebut sebagai penentuan tema. Nah, gambaran imaji dan kekasan seperti apa yang dia inginkan? Apa makna filosofinya? Tema cinta atau murni bentuk keindahan estetika saja atau yang lainnya? Ini menanyakan atau menentukan tema tadi. Yang ketiga adalah mencoba atau membuat sketsa. Tahap ketiga ini, seniman akan mencoba menerka wujud atau sisi visual dari karya yang akan dihasilkan. Visual tersebut dituangkan dalam bentuk sketsa kasar atau alternatif lain mengenai rupa karya seni yang diinginkan. Yang dimaksud adalah perancangan seni secara umum sebelum dieksekusi. Kalau seni rupa bikin sketch dulu. Kalau tari bikin koreografi dulu, bikin pola lantai. Kalau film mungkin bikin storyboard dan lain sebagainya. Menalar, yang keempat adalah menalar atau analisis sketsa. Jadi setelah selesai membuat beberapa sketsa, selanjutnya dilakukan analisis sketsa terkait dengan kelemahan dan kekuatan sketsa tersebut. Gambar sketsa sangat banyak membantu untuk menumpahkan ide yang abstrak itu menjadi realita dan memperbaiki atau mengembangkan secara konkret lewat gambar kasar yang jauh lebih jelas dan nyata dibanding dengan imajinasi yang ada di kepala. Di coret-coret dulu. Yang kelima, menyajikan atau mengeksekusi karya, mengeksekusi konsep yang sudah dibikin. Tahap kelima ini, seniman mulai menciptakan karya seni yang telah dirancang sebelumnya. Perlu diketahui bahwa eksekusi konsep atau penciptaan karya dapat dilakukan secara perlahan atau mungkin melalui uji coba, kemudian kita diskusikan ke orang lain, ke para penikmat seni, sebelum benar-benar kita sajikan dalam bentuk yang jadi. Gitu. Info penting, pertemuan online selanjutnya yaitu penilaian atau ulangan harian kedua secara online tentang pengertian seni, pembagian seni, fungsi seni, nilai seni, sifat seni, unsur seni, dan juga berkarya seni. Itu materi ulangan harian kedua setelah pertemuan ini atau minggu depan. Oke, selamat belajar. Direkam.